warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faraditya Putra Laksita. Saya dari kelas 5E dan kelompok 4. Di sini saya akan membahas materi tentang poin ke-11, yaitu manusia dalam budaya dan peradaban. Jadi budaya itu memiliki banyak arti yang berkaitan dengan suatu bangsa. Budaya bisa berarti akal budi atau pikiran. Akal budi bangsa Indonesia mulai luntur seiring dengan terkikisnya nilai budaya. Nilai budaya yang makin terkikis ini berdampak akan generasi muda selanjutnya. Sejarah berdirinya Indonesia dikhawatirkan akan menjadi cerita yang usang dan tidak menarik di kalangan generasi muda. Oleh sebab itu, perlu usaha untuk memajukan kebudayaan sehingga diharapkan segala bentuk kebudayaan haruslah bertujuan memajukan peradaban, kebudayaan, juga persatuan Indonesia. Dengan tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat memperkembangkan atau memperkaya budaya bangsa sendiri sehingga dapat mempertinggi derajat dan martabat bangsa Indonesia itu sendiri. Karena pada dasarnya manusia menciptakan kebudayaan itu sendiri yang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena itu manusia disebut sebagai pencipta dan pengguna kebudayaan. Bahkan disadari ataupun tidak, manusia sendirilah yang seringkali merusak budaya tersebut. Dan berikut adalah peranan kebudayaan manusia, peranan manusia terhadap kebudayaan di Indonesia. Yang pertama, sebagai pedoman hubungan antara manusia dengan kelompoknya. Yang kedua, wadah untuk menyalurkan perasaan-perasaan dan kemampuan-kemampuan lainnya. Yang ketiga, membimbing kehidupan manusia. Yang keempat, membedakan manusia dengan binatang. Yang kelima, sebagai bentuk pertunjukan tentang bagaimana manusia itu bertindak dan berperilaku dalam pergaulan. Dan yang keenam, sebagai modal dasar pembangunan karena manusia itu memiliki peranan yang begitu dalam ya untuk mengembangkan kebudayaan ini. Kebudayaan masyarakat dan dari masyarakat itu sendiri semakin hari juga semakin berkembang karena manusia itu akan semakin kompleks dan akan terus berkreatif menghasilkan kebudayaan itu sendiri. Contoh macam-macam keberagaman budaya yang dimiliki Indonesia adalah yang pertama, keragaman suku bangsa, yang kedua keragaman bahasa, yang ketiga keragaman rumah adat tradisional, yang keempat keragaman pakaian alat adat tradisional, yang kelima keragaman senjata tradisional. Yang pertama ada suku bangsa, yaitu ada suku Jawa, suku Batak, suku Sunda, suku Madura, suku Bugis, dan lain-lain. Sedangkan keragaman bahasa itu ada bahasa Aceh, bahasa Batak, bahasa Betawi, bahasa Sunda, bahasa Jawa, dan lain-lain. Lalu ada rumah adat tradisional, yaitu ada Bolon dari Sumut, Gadang dari Sumbar, Joglo dari Jawa, Lamin dari Kaltim, dan Tongkonan dari Sulawesi Selatan. Lalu yang keempat ada keragaman pakaian adat tradisional, yaitu ada belangkon dan baju berskap dari Jawa Tengah, baju surjan dan belangkon dari Yogyakarta, baju teluk Belangan dan daster dari Riau, lalu ada pula ulos dan sabe-sabe dari Sumut. Yang kelima adalah keragaman senjata tradisional yang dimiliki Indonesia. Yang pertama ada rencong dari Aceh, keris dari Jawa, mandau dari Kalimantan, badik dari Betawi, celurit dari Madura, dan badik dari Sulawesi Selatan. Dan pengertian peradaban itu sendiri yaitu berasal dari kata adab yang berarti kesopanan, kehormatan, budi bahasa, dan etiket. Lawannya adalah biadab atau kasar, kurang ajar, dan tidak tahu pergaulan. Peradaban adalah seluruh kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan ilmu teknik untuk kegunaan praktis. Peradaban sebagai suatu bentuk perwujudan budaya yang didasarkan pada akal atau rasio semata-mata dengan mengabaikan nurani akan berlainan dengan perwujudan budaya yang didasarkan pada akal nurani dan kehendak sebagai kesatuan yang utuh. Manusia yang beradab adalah manusia yang memiliki kesopanan dan berbudi pekerti. Manusia yang tidak beradab yaitu manusia yang tidak memiliki akhlak dan kesopanan dan juga budi pekerti. Profesor Dr. Kocandiningrat mengatakan bahwa peradaban ialah bagian-bagian kebudayaan yang halus dan indah seperti kesenian. Lalu peradaban pula dapat didefinisikan sebagai keseluruhan kompleksivitas produk pikiran kelompok manusia yang mengatasi negara, ras, suku, dan agama yang membedakan dari yang lain. Nah, di sini ada beberapa pendapat mengenai peradaban yang disampaikan oleh para ahli. Yang pertama, menurut Oswald Spengler,
Peradaban adalah kebudayaan yang mengalami perubahan dan penekanan pada kesejahteraan fisik dan material. Lalu ada pula dari Al-Hira, peradaban adalah kebudayaan asing yang mengalami kemajuan yang tinggi. Lalu menurut KBBI, peradaban adalah kemajuan yang menyangkut sopan santun, budi bahasa, dan kebudayaan suatu bangsa. Tahapan-tahapan dalam perkembangan peradaban, yang pertama ada gelombang pertama, gelombang kedua, lalu gelombang ketiga. Gelombang pertama itu sebagai tahapan peradaban pertanian, di mana mulai kehidupan baru dari budaya meramu ke bercocok tanam, atau bisa disebut dengan revolusi agraris. Yang kedua ada gelombang kedua, sebagai tahap peradaban industri, penemuan mesin uap, energi listrik, mesin untuk mobil dan mesin untuk pesawat terbang atau disebut dengan revolusi industri. Yang ketiga ada gelombang ketiga, yaitu tahap peradaban informasi, penemuan TI atau komunikasi dengan komputer atau alat komunikasi digital. Cukup sekian materi yang akan saya sampaikan untuk poin ke-11. Maaf jika ada salah dan kurang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.